cuan, we be getting money, cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang buka lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Juni 2023, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni. Nah, apa itu grup rekomendasi dan diskusi Juni 2023? Yaitu isinya adalah grup saham, ya di situ kita ada diskusi dan stock pick saham harian, yaitu berupa saham gorengan untuk one day trading, dan ada saham swing untuk ya bagi teman-teman yang nggak suka saham gorengan, kita ada menu swingnya teman-teman. Nah, kita lihat dulu rekomendasi di bulan Mei yang udah jalan saat ini. Bentuknya adalah seperti ini. Nanti ada trading plan seperti ini kita buat. Ini adalah yang menu gorengan, dan untuk menu swingnya kita juga ada plannya juga seperti ini teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung, langsung japri saya aja, kontak ada deskripsi atau lihat video di atas. Kita lanjut ke video berikut. Assalamualaikum Mas Bro, yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas IPO baru lagi, yaitu Arylef Asia. Sini yaitu PT Graha Mitra Asia Tbk atau RELF kodenya teman-teman. Nah, sektornya adalah properti dan real estate. Ini adalah sektornya properti ya, di daerah Kemang kalau nggak salah nih guys. Terus untuk periode buildingnya Mas Bro sampai tanggal 5 Juni, untuk rentang harganya 90 sampai 100. Nah, yang menarik di IPO ini adalah ada waran 1:1. Nah, kita langsung lihat aja Mas Bro ke bagian prospektus ya. Dipencet aja. Belum dipencet teman-teman. Oke ya, kita lihat di sini untuk Arylef Asia atau RELF ya. RELF ini adalah papan akselerasi teman-teman ya. Dengan waran 1:1. Menarik nggak? Ya, kita baca dulu lah, ini menarik atau enggak. Ya, bisa aja kayak Hutch, bisa aja kayak King, atau bisa aja kayak Chip, atau bisa aja kayak Bimbel atau Sul. Nah, ini mau kayak apa nih? Kita akan bahas dulu nih teman-teman ya. Nice, yang pertama adalah dari underwriter. Underwriter adalah AI atau UOB Kay Hian. Dan UOB Kay Hian itu udah ngipuin banyak banget saham, sampai yang mau dicontohin yang mana sampai kebanyakan guys. Nah, kita lihat yang terakhir-terakhir aja deh. Yang terakhir banget adalah RAM guys ya. RAM ini adalah UOB Kay Hian. Dan ini terbukti sukses besar, cuan luber sampai ke celana dalam. Wah. 1, 2, 3, 4 kali 5 arah guys. 5 hampir 6 kali arah. Luar biasa. Yes, RAM. Dan kita cuan ya, kalau saya sih kejual di sini, saya jujur aja saya kejual di sini teman-teman. Ini kan hold, terus di sini kebongkar saya kejual, tapi ketarik lagi ke atas ya, nggak apa-apa. Oke, terus selanjutnya adalah Pada. Nah, Pada ini juga UOB Kay Hian teman-teman. Pada ini kalau kita lihat ya, walaupun di hari pertama ini sempat cuan kok. Di hari pertama ini cuan teman-teman, ini closing hijau di 110. Jadi IPO di 100, close di 110 kan masih cuan. Nah, mungkin teman-teman yang ikut IPO bisa kejual di atas 120 kok. Nah, ini di bawah turun tapi habis itu digas sampai ke 300 teman. Nice, terus BIR. Nah, BIR ini juga AI guys. Nah, Capticus. Capticus juga dikasih cuan kok di hari pertama. Cuman dia nggak arah lock ya. Cuman naiknya pelan-pelan seperti itu. Guys, sampai beggar tapi naiknya pelan-pelan, nggak arah lock. Oke, terus selanjutnya adalah nasi. Ini yang lebih lama lagi guys. Nasi ini lebih lama lagi ya. Sini kita lihat untuk nasi. Di sini sempat arah juga nih. Saya ikut juga kok nasi. Ya, arah 2 kali nasi. Terus enak. Nah, enak ini juga AI juga. Guys, jebret. Nah, kalau enak ini dikasih cuan kok di hari pertama, cuman kurang maksimal aja. Ya, dikasih cuan, cuman kurang maksimal, nggak arah gitu. Terus di bawah turun, habis itu baru di bawah naik sampai beggar. Oke, terus gula. Nah, gula ini juga AI juga guys. Kali gula. Salah guys. Nah, gula jebret. Nah, kalau gula ini saya agak lupa ingat. Tapi yang pasti kalau kita lihat candlenya di sini ya dikasih cuan kok. Open di harga 294, naik juga ke 300, baru di bawah turun. Jadi istilahnya IPO Hunter masih cuan di gula. Oke, terus baut nano. Nah, ini yang agak lama lagi. Baut dan nano. Nah, kalau baut ini arah 1, 2, 3 kali, 4 kali arah. Terus nano habis itu tapi bubuk ya. Tapi ya IPO Hunter udah cuan arah 4 kali. Terus nano ini juga. Oh, ini nano ini akselerasi guys. Nah, mungkin ini guys ya, yang paling cocok kalau ngebandingin RELF ya, RELF
Ya jangan ke yang lain. Paling cocok sama Nano nih guys. Nano ini juga AI underwaternya. Terus dia akseler juga. Nah ini bisa arah 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali arah. Nah apakah akan seperti ini ya saya nggak bisa jamin kan. Mas Bro kalau masuk saham akselerasi itu mendingan porsinya itu jangan banyak-banyak. Dan kalau misalnya deal di 100 itu masih oke lah diambil. Tapi kalau ada akselerasi yang harganya itu di atas 150 mending jangan ambil. Contohnya nanti takutnya kayak bimbel. Kalau di harga 100 kayak Relief ini mungkin masih bisa cuan guys. Oke, kita langsung nomor 12. Nah, kita lihat nomor 12. Nah, kita lihat nomor 12 di sini adalah apa nih guys? Info. Nah guys ya, informasi saham yang ditawarkan. Jadi sebanyak-banyaknya segini teman-teman ya, 1,2 miliar lembar atau sekitar 25% dari keseluruhan modal dengan nilai nominal 25. Harga penawarannya dari 90 sampai 100 guys ya. Terus dana yang diperoleh adalah 120 miliar teman-teman. Nah ini bisa dibilang papan akselerasi tapi duitnya itu lumayan gede yang dihimpun. Ini hampir sama kayak papan pengembangan. Bahkan Maxi aja yang pengembangan tuh cuman 100 miliar. Masih di bawah ini. Di bawah Relief si Maxi teman-teman. Ya benar di bawah ya. Kalau itu yang kelas di bawahnya juga kayaknya ya. Gede banget nih guys. Akselerasi tapi gede. Sebenarnya kalau yang saya baca di prospektus saya ini sebenarnya dia bisa loh masuk ke papan pengembangan. Tapi nggak tahu dia memilih akselerasi. Terus nomor 13 teman-teman. Nah ini adalah struktur pemegang sahamnya. Seperti ini. Ada Relief Property, Relief Realty Indonesia, punya dia sendiri lah, ya. Terus kita lihat, nih nanti kalau setelah ada masyarakatnya jadi segini teman-teman, kayak gini berarti pengendalinya itu ya tetap aja masih PT Relief Property. Nice, terus kita lanjut ke nomor 21. Nah kalau teman-teman lihat di sini ada pemegang saham yang istilahnya itu porsinya itu merata. Nah, kalau seperti ini sih agak kurang bagus teman-teman ya. Jadi struktur permodalan yang kayak gini nih buat retail agak kurang bagus. Kenapa? Karena kalau misalnya nanti ada yang keluar nih bisa ARB berjilid-jilid. Namanya juga orang kan punya kekuatan yang sama gitu ya. Yang bagus itu kalau ada satu misalnya yang menguasai 70% atau 60% seperti itu. Kalau ini kan imbang-imbang aja. 99, 10, 17 kan. Ini kurang bagus guys kalau kayak gini ya buat para retail maksudnya. Oke, kita lihat langsung aja ke bagian nomor 21. Nah, kita harus meyakinkan nih bahwa ini harus dibatasi ya. Kalau misalnya nggak dibatas, bisa mereka guyur guys. Nah, kita lihat di sini pembatasan guys ya. Saham-saham yang ditawarkan dalam penawaran umum perdana ini direncanakan akan dicatatkan BI sesuai dengan prosedur bla 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 bla. Cuma mana ini pembatasan pengendali guys di sini. Semua dengan rencana umum bla bla bla, pengendali perseroan ya. Biasanya pengendali perseroan tidak akan mengalihkan sahamnya sampai 12 bulan sejak IPO. Ya. Sebentar. Gofar Rozak Nazila selaku pengendali dan ultimate beneficiary owner atau UBO perseroan menyatakan bahwa tetap menjadi pengendali. Kok cuman Gofar Rozak doang ya? Sebentar ya. Ini agak aneh guys ya. Mana Gofar Rozak nih guys? Gofar Rozak Nazila guys di sini guys ya. Tuh lihat. Yang di lock ini tok ya. Iya toh. Berarti yang lain? Hah? Biasanya kalau ngelock itu biasanya semuanya ya. Semua tulisannya tuh gini biasanya. Kalau ngelock yang rata-rata IPO yang sebelum-sebelumnya itu ngomongnya tuh gini. Saham yang didapatkan sebelum penawaran umum, yes, atau milik yang tadi itu akan di-lock selama 8 bulan. Semuanya berarti. Tapi kalau yang ini aneh. Sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham yang akan dilaksanakan perseroan, Gofar Rozak Nazila selaku pengendali menyatakan bahwa ia akan tetap ambil pengendali perseroan dan tidak akan mengalihkan sahamnya sekurang-kurangnya 12 bulan sejak pernyataan. Ini cuman Gofar doang guys yang di-lock. Ya mungkin seperti itu guys ya, yang di-lock cuman Pak Gofar doang.
Oke, terus nomor 23 teman-teman. Apakah ini sentimen negatif? Ya tentu aja gitu ya. Sentimen negatif takutnya yang lain jualan gitu kan pas waktu IPO. Karena nilai nominal mereka 25. IPO-nya di 100 kan udah cuan 4 kali maksudnya. Next di sini rencana penggunaan dana. Nah, sebesar 22,92% atau sekitar 27 miliar ya digunakan untuk pembelian tanah teman-teman. Nah, ini mungkin buat perumahan baru. Seperti itu guys, kan ini namanya perusahaan properti, dia beli tanah buat dibangun kan seperti itu. Nah, segini ya seluas 2.750. Nah, berarti satu meternya kena berapa teman-teman? Yang hitungnya gimana sih? 276 ini ya, 27 miliar. Nah, seperti ini dibagi 2750. Semeternya 10 juta. Semeternya 10 juta. Ya. Wajar nggak di daerah mana nih guys ya? Di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan ya. Jakarta Selatan ya mungkin wajar lah ya. Harganya 10 juta semeter gitu ya. Wajar nggak teman-teman yang di daerah Jakarta nih? Gimana? 10 juta per meter. Mahal atau murah di daerah sini gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya. Terus sertifikatnya ini ya, terus kita lihat SHGB ini kan perusahaan memang seperti ini teman-teman. Terus di sini yang ngejual siapa yang penting ya Kak? Nah, di sini sebesar 46 untuk pembelian tanah juga di Semplak. Oh, berarti dia itu 46 tambah 22 itu 70-an ya. 80%-nya buat beli tanah ya. Istilahnya ya namanya properti, berarti dia beli tanah, dibangun terus dijual seperti itu kalau udah jadi rumah. Nah, dia segini. Mungkin kalau di daerah Bogor kan agak lebih murah ya daripada di Jagakarsa ya. 56 100 guys, 56 100, nah 56 miliar dibagi 40 288, berapa per meternya? Sekitaran sejutaan ya, sejutaan gitu ya, 1.500.000 lah semeter. Menurut saya sih wajar. Nah ini nama pihak penjual tanah yaitu PT Relief Realty Indonesia atau RRI. Di sini nama penjual tanah adalah Ahmad Sofalstus Sadat. Nah, kita lihat nomor 13. Nah, kita harus kayak gini jeli guys ya. Harus jeli. Nah, ini guys ya. Ini yang perlu Mas Bro garis bawahi. Jadi, uang teman-teman yang dihimpun oleh perusahaan. Kita nih yang beli sahamnya gitu kan. Kan jadi duit. Nah, duitnya itu hampir 80% untuk membeli tanah pemilik modal. Ini Ahmad Matslus Sadat ini memiliki 21%. Terus PT RRI ini ya, RRI dia memiliki 11%. Nah, artinya uang kita itu untuk membeli tanah mereka. Terus masuk ke perusahaan, bisa dipahami nggak? Uang kita untuk membeli tanah mereka, ya nggak? Uang kita kan masuk ke kantong mereka, tapi tanahnya masuk perusahaan. Nah, perusahaan juga dimiliki oleh mereka. Itu ya, itu namanya pihak terafiliasi. Ini sebenarnya gimana ya? Ya nggak masalah gitu ya. Ya sebenarnya sih nggak masalah seperti itu. Cuman takutnya nih kalau yang seperti ini nih harganya itu suka lain gitu ya. Misalnya nih di markup gitu ya. Mungkin aja bisa loh di markup. Misalnya tadinya harganya cuma 800.000, tapi dijualnya 1,5 juta per meter. 800.000 dijual 1,5 juta ya di Bogor tadi. Terus ditanya nih, loh kenapa lu bisa jual 2 kali lipat gitu ya? Harusnya 800.000 kok laku 1,5. Yang bayar investor retail gitu. Nah, ini Mas harus hati-hati nih. Seperti ini ya. Cuman ya oke lah, mereka istilahnya untuk pembelian tanah atau ekspansi usahanya seperti itu. Tapi yang jadi masalah ya adalah ya tadi ya, ya agak nggak rela juga gitu ya uang kita buat beli tanah mereka. Terus tanahnya milik perusahaan, perusahaannya juga milik mereka gitu. Untung double mereka ya, dapat tanah jual tanahnya dapat untung, udah dibeli tanahnya jadi milik mereka juga atas nama perusahaan kan seperti itu. Oke, terus nomor 31. Keren banget ya guys, seperti itu guys. Ya, mereka jual tanah dapat duit, tapi tanahnya tuh nggak hilang karena masih milik mereka juga atas nama perusahaan. Itu maksudnya.
Nice, terus nomor 31 nih dari laba rugi teman-teman. Nah ini dalam juta rupiah ya. Kalau kita lihat di sini dari ekuitas dulu guys. Nah ini papan akselerasi biasanya ciri-cirinya seperti ini. Kalau papan akselerasi biasanya cuman bandingin 2 atau 3 gitu, 2 biasanya. Nah kalau papan pengembangan biasanya ada 4. Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 gitu ya kalau papan pengembangan atau papan utama. Kalau akselerasi memang 2 kayak gini. Oke, kita lihat dari asetnya teman-teman. Asetnya naik, terus untuk total asetnya juga naik. Oke. Nanti kalau udah IPO ini asetnya naik lagi teman-teman. Nah, kita lihat untuk liabilitas jangka pendeknya naik dikit ya. Hutangnya naik lah sedikit. Total equity-nya segini. Jadi istilahnya nih DER-nya aman, guys. Lebih gede ekuitas daripada liabilitas ya. Terus untuk laba usaha. Laba usahanya tiba-tiba naik gede. Dari 300-an juta jadi 5M. Waktu mau IPO biasa dipoles. Biasanya kalau perusahaan properti nih mau IPO, perusahaan properti mau IPO, biasanya sebenarnya tanah ini belum laku, ya belum dibayar. Ya, misalnya ini udah laku tapi di tempo gitu ya. Cuman waktu dia mau IPO itu langsung dihitung cuan gitu ya. Padahal duitnya belum ada. Nah, biasanya markup-nya seperti itu. Kalau perusahaan properti caranya, guys. Oke, terus nomor 80. Nah, 80 ini guys ya, yaitu jumlah karyawan. Karyawannya weng molu, teman-teman. 8 karyawan. Apakah ini aneh ya? Enggak. Namanya juga perusahaan properti seperti ini biasanya nih. Biasanya tuh orang luar, teman-teman yang kerja ya. Tetap aneh ya kalau 8 ya. Perusahaan pengembang properti karyawannya cuma 8. Agak aneh sih kalau menurut saya sih, kurang banyak sih. Harusnya sih 20-an kayak gitu ya. Dengan dana yang dihimpun 120 miliar, karyawannya cuma 8. Segede itu loh duit yang dihimpun gitu ya. Duit yang dihimpun segede itu tapi karyawan cuma 4. Itu segede apa perusahaannya gitu ya. Kalau menurut saya sih agak aneh karyawannya segini teman-teman. Harusnya sih lebih banyak dari ini. Kalau saya sih yang terakhir IPO apa? IPO Sage, BSBK, bareng itu kan karyawannya banyak mereka. Padahal IPO-nya juga hampir-hampir mirip ya. Kayak gini ya. Jumlah uangnya gitu. Project manager, angel staff seperti guys, marketing manager, sales, estate manager. Mana kayak gini guys. Aneh kalau ini karyawannya segini guys. Oke, kita lihat 157 ya. Nah, di sini perumahannya, yaitu di perumahan Greenland Kemang teman-teman. Nah, ini perumahannya ada nggak di sini? Teman-teman di daerah Kemang lihat dong, main dong ke sini dah, yang istilahnya yang suka di saham gitu ya. Coba lihat di sini nih, beneran ada nggak sih? Pak, ragu saya. Ya tapi pasti ada lah, udah dicek lah sama BI. Cuman lihat yang nyatanya gitu ya. Yang daerah Jaksel lah, mainlah ke sini coba gitu ya. Beneran nggak sih kayak apa gitu loh rumahnya. Di sini tipenya kayak gini teman-teman ya. Terus bangunan yang belum dijual di sini segini ya. Total bangunan terjual segini. Ini daerah Kemang ya mahal-mahal. Oh ini guys, berikut adalah dokumentasi progres atas pekerjaan tersebut. Wow, ini ruko-ruko guys, ruko. Oh perumahan guys ya. Perumahan ini di Bogor maybe ya. Masa di Kemang masih hutan gini? Oh. Forest Hill, guys ya, di Bogor nih guys ya. Di Bogor guys. Segini ya. Nah gitu guys ya, namanya perusahaan perumahan kayak gitu ya. Oke, kita langsung lihat aja ke bagian rasio keuangan. Ini saya agak sedikit aneh nih sama IPO ini guys. Dana yang himpun gede banget, 120 miliar tapi kayak gini gitu. Oke, kita lihat harganya ya. Harganya 90 sampai 100. Terus harga bukunya 26 teman-teman. Terus untuk PBV-nya segini ya, 3 kali, yang wajar lah ya kalau akselerasi itu saya gini. Bahkan ada yang dijual 8 kalian gitu ya kalau akselerasi. PER-nya gede ya, 90 kali. Terus untuk DER-nya masih aman. ROE-nya ya 3% lah, oke. Jadi kayak kelihatan di markup gitu ya, dari 300 langsung jadi 5 miliar gitu ya profitnya ini. Terus untuk market cap-nya ini yang gede teman-teman. Market cap-nya adalah 400 miliar.
Untuk sekelas papan akselerasi ini udah gede banget. Papan akselerasi itu banyak banget yang di bawah 100 miliar. Bahkan kalau saham-saham yang udah di bawah 50 itu cuma 30 miliar, 40 miliar seperti itu. Ya, warning aja guys untuk IPO ini Mas Bro bisa baca prospektusnya dengan lengkap sendiri. Oke, mungkin saja masih dari kecil untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.